Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal karena kedermawanan dan kepemimpinannya yang bijak. Siapakah dia? Dialah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga Islam yang tak hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati. Dari pembelian sumur rumah hingga perluasan Masjid Nabawi, Utsman telah meninggalkan jejak tak terlupakan dalam sejarah Islam. Mari kita telusuri kisah inspiratifnya dalam video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Salah satu sifat yang terkenal dari Khalifah Utsman bin Affan yang perlu diteladani adalah sifat dermawan. Utsman bin Affan banyak sekali memberikan harta yang dimiliki untuk kepentingan rakyat atau agama Islam. Utsman bin Affan merupakan sosok sahabat Rasulullah yang dikenal akan kedermawanannya. Dia juga termasuk ke dalam golongan yang pertama memeluk Islam, atau biasa disebut as-sabiqunal awalun. Usia Utsman dengan Nabi Muhammad terpaut 6 tahun lebih muda. Dirinya juga merupakan sosok pemimpin ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Saat Rasulullah diangkat menjadi nabi, usia Utsman kala itu masih 34 tahun. Utsman lahir di Tai kawasan Hijaz, sebuah wilayah bagian barat laut Arab Saudi. Sebagai sosok yang dermawan, Utsman bin Affan tidak pernah ragu dalam menyumbangkan hartanya di jalan Allah dan membantu sesama. Dijelaskan dalam buku Utsman bin Affan susunan Abdul Syukur Al-Azizi, Syurahbil bin Muslim menuturkan bahwa Utsman pernah memberi makan banyak orang dengan makanan para bangsawan. Setelahnya, Utsman masuk rumahnya untuk makan cuka dan minyak samin. Dia memberikan makanan yang baik-baik kepada orang lain sementara dirinya hanya memakan cuka dan minyak samin. Kedermawanan dan kemurahan hati Utsman tidak ada yang menandingi. Ketika Masjid Nabawi terasa sempit karena banyak jemaah yang ikut sholat, Rasulullah bermaksud membeli tanah milik seorang sahabat untuk keperluan perluasan masjid. Beliau berkata, "Siapa yang membeli tanah keluarga Fulan, lalu menambahkannya ke masjid, maka dia akan memperoleh kebaikan dari tanah itu di surga." Tanpa pikir panjang, Utsman segera membelinya dari harta pribadi senilai 25.000 dinar. Dia juga membeli sebuah sumur yang dinamai sumur rumah seharga 1.000 dirham. Sumur itu lantas diserahkan kepada kaum muslimin dari berbagai kalangan, baik itu kaya, sederhana, miskin, ataupun mereka yang kehabisan bekal perjalanan. Begitu dermawannya sosok Utsman bin Affan. Pernah pada suatu ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terjadi musim paceklik. Sawah dan ladang menjadi kering sampai-sampai masa itu disebut sebagai tahun Ramadah atau debu. Kaum muslimin merasa sangat kesulitan hingga banyak nyawa manusia yang terancam. Umar berkata kepada mereka, "Bersabarlah dan berharaplah pahala kalian kepada Allah. Aku amat berharap semoga Allah memudahkan kesulitan kalian pada petang ini." Di penghujung hari, datanglah kabar bahwa kafilah Utsman bin Affan datang dari Syam dan rombongan tersebut tiba di Madinah pada pagi hari. Usai sholat subuh, masyarakat berbondong-bondong menyambut kedatangan mereka. Tak disangka-sangka, rombongan yang terdiri dari 1.000 unta itu membawa gandum, minyak, dan anggur kering. Kafilah unta tersebut berhenti di depan pintu rumah Utsman.
Bersamaan dengan itu, para budak menurunkan muatan yang ada di punggung unta. Para pedagang segera menemui Utsman dan berkata kepadanya, "Juallah kepada kami segala yang kau bawa, wahai Abu Amr," panggilan Utsman. Ia lalu menjawab, "Aku akan menjualnya dengan senang hati kepada kalian. Akan tetapi berapa harga yang hendak kalian tawarkan kepadaku? Setiap dirham yang engkau bayarkan akan kami ganti 2 dirham. Aku akan mendapatkan lebih dari itu," ujar Utsman. Para pedagang akhirnya menambahkan harga tawaran mereka. Namun, Utsman berkata, "Sesungguhnya aku akan mendapatkan lebih dari harga yang kalian tambahkan. Wahai Abu Amr, sesungguhnya tidak ada pedagang lain di Madinah selain kami. Dan tidak ada seorang pun yang mendahului kami datang ke tempat ini. Lalu siapa yang telah memberikan tawaran kepadamu melebihi harga yang kami tawarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 10 kali lipat dari setiap dirham yang aku bayarkan. Apakah kalian dapat membayar lebih dari ini?" Jelas Utsman. Pedagang itu kemudian menjawab, "Kami tidak sanggup untuk membayarnya, wahai Abu Amr." Lalu, Utsman langsung berkata, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku akan menjadikan semua barang bawaan yang dibawa oleh kafilah ini sebagai sedekah untuk kaum fakir dan miskin. Aku tidak pernah berharap 1 dirham ataupun 1 dinar sebagai gantinya." Saking dermawannya Utsman, ia rela memberikan bantuan pangan yang ada pada 1000 unta itu. Dia tidak mengharapkan uang sebagai ganti, melainkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian Utsman bin Affan cukup tragis. Disebutkan dalam kisah 10 pahlawan surga oleh Abu Zain, suatu hari terjadi fitnah pada masa pemerintahan Utsman. Fitnah ini disebabkan oleh seorang lelaki Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, padahal ia membenci ajaran Islam dan kaum muslimin. Lelaki yang bernama Abdullah bin Sabah itu menyebar berita bohong tentang Utsman yang telah mengubah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman dituduh berbuat zalim dengan mengangkat pemimpin-pemimpin dari keluarganya, serta memecat gubernur yang telah ditunjuk Umar bin Khattab. Hal ini lantas menimbulkan kekacauan. Para pemberontak terpengaruh dengan fitnah tersebut, mereka datang ke rumah Utsman dan mengepungnya. Utsman dilarang makan dan minum, padahal sebelumnya dialah yang memberi makan kaum muslimin dengan hartanya. Pengepungan pada Utsman berlangsung selama 40 hari. Walau begitu, Utsman tetap sabar dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi fitnah. Suatu malam, ia bermimpi bertemu Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka berkata, "Malam ini engkau akan berbuka puasa bersama kami." Keesokan harinya, Utsman pun berpuasa. Ia membaca mushaf Al-Quran dengan khusyuk, hingga akhirnya para pemberontak berhasil menyusup masuk rumahnya. Alih-alih menghentikan massa yang menerobos, Utsman tetap membaca Al-Quran dan tidak menghiraukannya. Ini menyebabkan seseorang memukul Utsman, hingga terjatuh lalu menikam beliau hingga wafat. Pada 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, Utsman bin Affan wafat. Ia meninggal di usia ke-81 dan dimakamkan di bukit sebelah timur pemakaman Al-Baqi. Wafatnya Utsman bin Affan meninggalkan dampak yang mendalam bagi umat Islam. Setelah kematiannya, kekhalifahan Islam memasuki masa yang penuh dengan konflik dan fitnah. Pembunuhan Utsman menjadi salah satu penyebab utama pecahnya Perang Saudara Islam pertama, yang dikenal sebagai Fitnah Kubra.
Demikianlah kisah inspiratif dari Utsman bin Affan, seorang khalifah yang dikenang karena kedermawanannya yang luar biasa. Dari pembelian sumur rumah hingga perluasan Masjid Nabawi, setiap tindakannya menunjukkan betapa besar cinta dan pengorbanannya untuk umat Islam. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih pemurah dan peduli terhadap sesama. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan tentunya subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.